bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan sebuah batal. Wudunya batal. Ma'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, Fikih Praktis Ilmu Waris. Tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku anggota sekaligus sekretaris dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Nah, mengikuti Islam kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan kami mengajak para pemirsa sekalian untuk memanfaatkan atau peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca kami saat ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan kembali lagi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Ustaz, barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode area Jakarta di 021 2123 2333, dan di bawah nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Nah, Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Yuk, fadhil. Bismillah. Kita bacakan pertanyaan pertama dari Didik Kaharyanto di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada suami istri mempunyai anak satu laki-laki dan 2 anak perempuan. Suami membeli rumah dan kendaraan di atas namakan istrinya. Apabila suami meninggal dunia, rumah dan kendaraan itu atas nama istrinya tersebut, hak waris kepada siapa ya Ustaz? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan kedua ini tentang dalam pertanyaan yang sama, ada suami istri punya anak satu laki-laki. Selama ini suami tidak bekerja, yang mencari nafkah istrinya, rumah dan harta benda dari istri. Apabila istri meninggal, hak waris itu ke siapa ya Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan para pemirsa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan ilmu yang bermanfaat buat kita dan senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Pertanyaan pertama dari saudara Didik di Cirebon, yaitu aset-aset seperti rumah, mobil, umpama, tanah, di atas namakan istri. Jika tidak ada penjelasan apapun, tidak ada keterangan apapun sampai wafat sang suami,
Jadi sampai wafat sang suami, maka pemilik aset itu adalah yang tertera, yang pemilik aset itu adalah nama yang tertera di situ tentunya, yaitu sang istri. Ya, karena tidak ada penjelasan apapun, maka pemiliknya adalah nama yang ada di situ, yaitu istrinya. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, jika seorang suami umpamanya tidak memungkinkan untuk bekerja karena satu hal. Yang bekerja berarti sang istri, dan istri menerima kondisi tersebut. Lalu dari usaha istri banyak diperoleh harta. Kemudian pertanyaannya adalah, jika istri wafat, siapa ahli warisnya? Saya paham pertanyaan ini. Mungkin terbersit di pikiran banyak orang yang kerja istrinya, suaminya nggak kerja. Terucaplah kata-kata di tengah masyarakat, enak amat suaminya, gitu ya. Apalagi terungkap kata-kata pada perempuan, wah suaminya dapat, mantan suaminya dapat harta banyak nih, ntar kawin lagi dong. Nah itu, ucapan kata-kata itu yang selalu terucap sehingga muncullah pertanyaan ini sepertinya, wallahu a'lam. Jadi buat siapa hartanya ini? Tentu buat ahli warisnya. Jika sang istri wafat, walaupun harta ini istri yang berusaha, istri yang bekerja, istri yang mendapatkan, lalu istri wafat, ya hartanya milik ahli waris. Siapa ahli warisnya? Suaminya dan satu anak laki-lakinya ini. Jadi suami dan satu anak laki-laki. Suaminya dapat 1/4, sisanya buat anak laki-lakinya yang paling banyak. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Didik Kaharyanto. Semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Muhammad Nuh Hasibuan di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Nenek saya telah bercerai dengan suaminya, dalam kurung kakek, dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki. Namun anak laki-laki nenek tersebut sudah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki. Pertanyaannya, apakah si cucu mendapatkan harta waris dari nenek tersebut ataukah saudara nenek perempuan tersebut lebih berhak? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah ba'd. Mohon maaf saudara Muhammad Nuh di Bekasi, pertanyaan Anda tidak jelas. Ya, makanya pemirsa semua dan pendengar radio kalau ingin menyampaikan pertanyaan yang jelas pertanyaannya. Ya, seperti kasus ini, warisan dari siapa ibu, kemudian anaknya wafat, ya harusnya Anda menyebutkan tahunnya. Si nenek wafat tahun sekian, kemudian anaknya wafat tahun sekian. Si anak punya suami, punya anak juga. Si ibu punya saudara kandung ini. Siapakah ahli warisnya? Nah, saya bisa jawab. Kalau seperti ini, saya tidak bisa jawab. Mohon maaf, pertanyaannya dipertajam lagi. Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Muhammad Nuh Hasibuan, mungkin bisa dikemas kembali pertanyaannya lebih lengkap lagi atau bisa menelpon kami langsung ke saat live interaktif hari Senin jam 5 sore. Barakallahu fikum. Bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Herman Syah Nasution di Jakarta Selatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ayah Ana yang sudah meninggal setelah kedua istrinya meninggal. Sebelumnya beliau memisahkan rumah dari kedua istrinya, sehingga kami anak-anaknya tinggal di masing-masing rumah ibu kami. Ditentukan harta waris anak-anaknya hanya rumah yang ditempatinya. Dan berjalan waktu baru diketahui kami memiliki adik perempuan dari ibu yang berbeda, dalam kurung istri ketiga bapak saya yang sudah meninggal, Ustaz. Apakah saudari kami berhak dari harta waris tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd.
Ini menarik kasus seperti ini, para jamaah sekalian ya. Sebetulnya dua rumah yang ditinggalkan itu menjadi milik siapa? Nah, dua rumah itu menjadi rumah peninggalan. Ya. Artinya rumah yang A tidak boleh hanya khusus buat anak dari istri pertama. Rumah B tidak boleh hanya dikhususkan buat anak-anak dari istri yang kedua. Tidak boleh. Ada wasiatnya kok Ustadz. Ya, wasiatnya juga tidak berlaku. Kenapa? Karena itu wasiat buat ahli waris yang gugur. Apalagi muncul yang baru, ternyata ayah Anda punya istri lagi ketiga dan punya anak lagi dari yang ke situ. Jadi terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah dua rumah ini dihitung, dikumpulin jadi satu, digabung jadi satu. Berapa nilai dari dua rumah ini? Lalu dibagilah kepada semua anak-anak dari ayah Anda. Baik anak dari istri pertama, maupun anak dari istri kedua, maupun anak dari istri yang ketiga. Semua itu adalah anak-anak dari ayah Anda. Warisannya apa? Dua rumah ini dihitung sekaligus semua, dijual, umpamanya dibagi kepada mereka semuanya. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, tayyib Ustaz, barakallahu fikum. Syukron atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tayyib, masih menunggu kita penelpon yang masuk. Tayyib, sudah ada. Kita angkat pertanyaan penelpon pertama. Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan hamba Allah di Aceh. Silakan Ibu. Dengan hamba Allah di Aceh, ingin menanyakan, ada kami punya orang tua, sebelum dia meninggal, dia menghibahkan sehartanya untuk anak-anaknya, membagi rata sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi ada salah satu anak laki-laki di antaranya, dia mengaku hibah itu tidak sah. Sedangkan itu selagi hidup orang tua dan memberikan itu kepada anaknya. Itu macam mana tuh Ustaz? Sebentar Ibu, jangan dimatikan teleponnya ya. Ibu, dan satu lagi, bisa tambah satu lagi. Sebentar, saya mau nanya dulu sama Ibu. Ya. Kapan ayah Anda memberikan hibah itu? Di saat sakit-sakitan? Enggak, masih sehat. Masih sehat walafiat. Sebelum dia meninggal, selepas pulang dari haji, lalu ada kebunnya gitu. Ya, intinya jadi masih sehat, dibagikan kepada kami semua gitu. Oke, intinya masih sehat kan dibagikan? Ya. Oke, yang kedua pertanyaan saya. Apakah semua anak mendapatkan hibahnya? Semua mendapatkan. Semua mendapatkan. Sama rata. Dibagi sama rata saat itu. Ya. Oke. Kenapa saudara Anda mengatakan hibahnya tidak sah? Apa alasan dia? Katanya dia bilang tidak ada saksi. Oh. Tidak ada saksi. Sedangkan itu kan orang tua langsung, bukan istilahnya di keluarga tuh satu yang mendapat, yang lain enggak. Ya. Itu baru pakai saksi kan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanya? Saya tadi mau tanya lagi satu, ini suami istri itu yang wajib bekerja kan laki-laki menafkahi seorang perempuan. Okay. Lalu seorang perempuan ini bekerja sendirian menghasilkan uang, sementara laki-laki ini istilahnya kerjanya dia tidak ingin ribet kerja kayak itulah, jadi sehingga kan menghasilkan uang tidak mencukupi untuk keluarga. Lalu hasil yang dari perempuan ini untuk belanja apa semua kebutuhan keluarga, bahkan membeli sesuatu dari hasil perempuan, apakah itu nanti di kemudian hari salah satunya, misalnya kalau seandainya istrinya duluan meninggal, itu hak suami mendapatkan atau macam mana? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya. Silakan Ibu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Untuk pertanyaan Ibu yang kedua tadi, itu sudah terjawab ya dengan pertanyaan
dengan saudara Herman tadi yang di Jakarta Selatan, ya. Atau Herman ya, di Jakarta Selatan tadi ya. Yaitu seorang istri bekerja kemudian menghasilkan banyak harta, kemudian si istri ini wafat. Macam mana itu pembagian hartanya? Gitu ya. Atau bagaimana pembagian hartanya? Tentu ahli warisnya yang dapat. Siapa ahli warisnya? Suaminya lah. Tidak ada kata cemburu di sini. Tidak ada pakai perasaan di sini. Di sini yang bicara adalah hukum. Ya. Terlepas suaminya bekerja dengan penghasilan yang cukup buat dia umpamanya, atau belum mencukupi, lalu istrinya yang kaya, ya, lalu istrinya wafat, buat siapa ahli warisnya hartanya? Ya buat ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Suaminya lah. Suami itu ahli waris yang sah di dalam Al-Quran, yang tidak bisa gugur dengan kondisi apapun, dan anak-anaknya tentunya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu hibah. Saya tanyakan dua pertanyaan yang krusial. Kapan dikasih hibahnya? Masa sehat? Kepada siapa hibahnya? Kepada semua anak-anaknya. Bagaimana bentuk hibahnya? Rata semuanya. Berarti ibu penanya di Aceh, ya semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan hidayahnya kepada kita semua. Berarti hibahnya ini sah. Ini hibah yang sah ibu. Selama barang yang dihibahkan itu sudah diserah terimakan di saat itu. Dah ini punya kamu, nih ini punya kalian, ini punya kamu, yang ini punya. Diserah terimakan kepada orang, kepada si penerima hibah, maka hibahnya sah. Ya, hibah sah. Kalau ada yang mengatakan, anaknya mengatakan bahwa tidak ada saksi. Memang hibah ini tidak perlu saksi Pak, Ibu. Kenapa? Karena hibah ini sedekah. Ini bahasa hibah ini kan orang tua kepada anak. Para ulama mengatakan hibah ini sedekah. Apakah orang sedekah itu harus saksi? Tidak ada. Saya mau sedekah, saya tunggu saksi dulu. Seorang suami mau ngasih hadiah sedekah kepada istrinya, mau nyari saksi dulu. Anda yang mengatakan bahwa oh ini hibah tidak sah karena tidak ada saksi. Berarti Anda yang mengatakan ini, tentu kan Anda memberikan hadiah kepada istri Anda. Anda ngasih hadiah. Hadiah ke istri Anda itu apa? Hibah. Perhiasan-perhiasan. Apakah hibah yang Anda berikan kepada istri Anda, yaitu perhiasan-perhiasan itu, ada saksinya juga? Kan gak ada saksi. Anda ngasih hadiah di dalam kamar. Nggak ada yang ngasih, nggak ada saksi. Berarti hibah Anda itu juga nggak sah dong. Jadi tolonglah para jamaah, ya, jangan karena jangan terima bisikan setan. Mungkin ngerasa punya saya tanahnya nggak, posisinya nggak pas, atau kebunnya kurang menghasilkan. Akhirnya muncul kata-kata hibah nggak sah dan sebagainya. Janganlah, ya kita terbuai dengan bisikan-bisikan syaitan. Tobatlah kita kepada Allah dari keinginan-keinginan untuk menguasai dunia dan sebagainya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu hamba Allah di Aceh tadi, semoga bisa difahami. Barakallahu fiikum. Oke, bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari saudara Akhi di Kota Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Bagaimana pembagian warisan atas 4 rumah yang atas nama ayah? Dari 4 rumah ini ada 1 rumah memiliki usaha dari ayah. Ahli warisnya ada 5, 1 laki-laki dan 4 perempuan. 1 anak perempuan telah meninggal setelah ayah meninggal dunia. Bagaimana usaha yang dikelola oleh saudara cara membaginya ya Ustaz? Lalu bagaimana hukumnya jikalau salah seorang saudara membagikan harta warisan ini dibagi 2 terlebih dahulu karena merupakan harta gonogini ayah dan ibu. Jadi dibagi 2 terlebih dahulu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih pertanyaan saudara Akhi, namanya ini Akhi ini, di Bandung. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua, bahwa Islam ini, syariat Islam punya perhitungan waris yang sudah jelas.
Apa itu? Perhitungan waris yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Allah udah sangat jelas, sangat tajam dalam perhitungan waris ini. Adapun pembagian waris yang menyatakan bahwa harta warisan suami itu dibagi dulu 50% untuk istrinya. Yang 50% baru dibagi waris. Ini tidak ada di dalam Islam sama sekali. Ini barang asing ini. Ya, ini datang dari dunia barat ini jamaah. Ya, tidak ada di dalam syariat Islam yang namanya kono gini atau gana gini atau guna gini, tidak ada dalam Islam. Ya, bahkan kalau ada yang melakukan itu di dalam pandangan syariat Islam, maka ini dinilai sebagai zulmun, ini kezaliman. Apa itu? Mengambil hak orang lain tanpa ada unsur kebenaran. Kalau dia mengatakan, loh saya istrinya. Ya benar, Anda istrinya. Siapa bilang istri tetangga gitu ya. Ya Anda istrinya memang. Tapi harta ini punya siapa? Punya Anda, punya suami. Punya suami sih. Ya udah, jangan diambil tanpa ada pembagian yang jelas dalam syariat Islam. Jangan membagi sesuai dengan selera Anda. Nah, ini tidak ada di dalam Islam gonogini. Ya. Yang ada adalah aturan dan ketentuan Allah dalam pembagian waris yang ada di dalam Al-Quran. Bagilah waris Anda sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Ya, pasti apa? Pasti adil. Ya, kita tidak akan tersesat. Ya, tidak akan keluar dari jalur kebenaran. Tidak. Ya, Allah akan merahmati kita. Allah akan meridhoi semuanya. Pasti indah, pasti berkah, pasti mulia. Jadi usaha rumah-rumah itu menjadi milik 5 orang ini. 1 laki 4 perempuan. Usaha juga begitu. Menjadi milik mereka hasilnya. Bangunan fisiknya milik mereka berlima. Hasilnya juga milik mereka berlima. Kalau ada yang mengelola dari 5 orang ini, tentu yang berlaku adalah hukum profesional. Yang pengelola dapat apa? Dapat gaji. Oke, dapat komisi. Oke, dapat bonus. Seperti yang berlaku pada aturan bisnis pada umumnya. Ini aturan secara profesional dia berhak. Ya. Kemudian setelah itu keuntungan. Yang karena ini usaha berjalan, profit dan keuntungan dibagi secara waris. Ya, bagaimana pembagiannya? Pembagian warisan seperti ini pembagian warisan yang paling sederhana jemaah. Ya, coba bisa dilihat ibu yang bertanya tadi. Jadi paling sederhana, yaitu apa? Yusikumullahu fi auladikum, ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mengatakan apa? Untuk laki-laki dan yang kedua untuk perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian. Dari siapa? Dari perempuan. 1 bagian. Jadi kalau dalam pertanyaan tadi adalah laki 1, perempuannya 4. Berarti 1 ini sama dengan 2, 4 ini sama dengan 4. Berarti ada berapa di sini totalnya? Ada 2 sama 4. Berarti ada 6. Artinya harta Anda, plus ditambah tadi keuntungan dari usaha, ya, keuntungan dari usaha Anda dibagi berapa? Dibagi 6. Ya, dibagi berapa? Dibagi 6. Lantas dari 6 ini 2 bagian untuk laki, 4 bagiannya masing-masing 1 untuk perempuan. Ya, gampang kan? Gampang waris ini jemaah. Ya, barakallahu fiikum. Masya Allah. Bisa cukup jelas. Barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat ya. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini mungkin masih berkaitan Ustaz tentang minta nasihat ini.
dari hamba Allah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya. apakah berdosa ibu yang membagi warisan suaminya yang meninggal kepada ahli waris dalam kurung anak-anaknya tidak sesuai syariat, dalam kurung sesuai keinginan si ibu sendiri? Dan bagaimana sikap dan tindakan saya jika hak saya tidak diberi atau dikurangi, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya Pak. Nah, inilah yang saya sering katakan pemirsa dan pendengar radio bahwa kasus ini sudah super banyak. Saya tidak mengatakan sangat, super banyak ini. Terbukti dari apa? Setiap kita membuka kajian yang seperti ini, live atau di luar dari ini, itu selalu pertanyaan ini ada. Yaitu apa? Seorang istri yang menguasai harta suami. Suaminya wafat. Nah, disinilah muncul istri-istri bintang 7. Kalau suaminya jenderal bintang 4, sempurna bintangnya, istrinya bintang 7 ya maaf. Jadi maksudnya apa? Dia menguasai ini. Istri ini menguasai harta suami luar biasa. Kenapa? Karena istri ini menganggap bahwa hartanya suami ini milik dia. Harta suami itu punya saya. Dan ini berlaku bukan sejak suami wafat, tapi ini berlaku sejak suaminya masih aktif bekerja. Bahkan sejak pengantin baru pun dikumandangkan, saya bilang dikumandangkan, sontak istri itu punya mindset di hatinya, di pikirannya bahwa duit lo punya gue, duit kamu punya saya, ya, duit kamu punya saya. Tapi tidak berlaku rumus ini berbalik gitu. Tapi kalau istrinya punya duit, jangan coba-coba kamu colek. Ini yang terjadi. Suaminya bekerja, karyawan atau apa dapat gaji. Udah gaji ini sudah spontan dikuasai oleh sang istri. Bahkan transfernya pun ke rekening istrinya. Transfernya ke rekening istrinya. Suaminya kalau butuh duit, kayak anak kecil, minta duit. Ma, yang bunda tak duitnya dong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah ini jamaah. Melebihi dari gunung meletus ini jamaah. Astaghfirullahaladzim. Para jamaah, para ibu jangan bersikap seperti ini. Ini melampaui batas. Ini menyalahi aturan Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini yang pemimpin. Kenapa? Bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki yang ngasih nafkah, bukan Anda yang ngasih, laki yang ngasih. Nah, mindset ini akhirnya berkelanjutan sampai suaminya wafat, ya udah dia yang memang selama ini berkuasa. Akhirnya ketika suami dia terserah dia dong, terserah ibu dong. Bahasanya gitu, ibu bagi sesukanya sudah. Astaghfirullahaladzim. Ini bahaya sekali ibu. Apa ini? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta batil. Yang Anda makan itu haram, barang haram, harta bukan milik Anda. Lu punya suami saya kok. Iya, tapi kan bukan punya Anda, punya suamimu itu. Ya, dibagi sesukanya. Terus berarti dibelanjakan sesukanya, dipakai semaunya dia. Ya, mohon maaf penjelasan saya tajam ini, karena ini haram. Bahaya ibu. Ya. Terus apa sikap anak Anda? Sikap anak Anda wahai anak, nasihati pelan-pelan. Ibu gak boleh bersikap begini. Ibu ini harta warisan. Hati-hati ibu. Nasihati pelan-pelan ibu Anda. Nasihati terus, nasihati terus. Panggil Ustadz. Minta nasihat Ustadz, nasihatin ibu Anda ini. Biar dia membagi warisannya kepada anaknya sesuai ketentuan syariat Al-Quran. Bukan semau ibu Anda. Ya.
Ini bahaya ancaman. Allah mengancam di ayat yang 14 di surat An-Nisa itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas dalam perhitungan hukum-hukum waris ini. Karena ayat ini datang setelah warisan. Tidak menghitung waris sesuai ketentuan Allah, tapi semaunya dia sendiri. Seperti penjelasan Imam Ibnu Katsir, semau dia sendiri. Gak ridho, gak mau dengan ketentuan Allah, semau dia. Maka Allah ancam dengan adab neraka. Ya, wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita ya Ustaz ya. Iya. Allah musta'an. Nah, demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Jadi bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ummu Hafizoh di Jakarta Selatan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Dalam Islam, ana mempelajari bahwa rumah atau tempat tinggal adalah hak istri. Jika selama pernikahan kami memiliki beberapa rumah dan suami meminjamkan salah satunya kepada saudaranya tanpa sepersetujuan ana sebagai istri, itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Karena akad pinjam-meminjam ini tidak jelas dan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Suami tidak bisa menolak karena atas permintaan ibunya. Apakah ibu juga memiliki hak yang sama dengan istri atas rumah yang dibeli anaknya setelah menikah? Mohon nasihatnya Ustaz. Ini sama, pertanyaan sama tadi. Tahu, paham? Ini sama ini. Rahmat. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Coba lihat pertanyaan ini. Ya. Astaghfirullahaladzim. Saya hanya bisa menghela napas dalam-dalam jemaah. Kok begini ya kaum ibu zaman sekarang? Kok menguasai harta suami? Ummu Hafizah. Jika ini rumah-rumah murni milik suami Anda, suami Anda berhak untuk melakukan itu. Apalagi yang kedua, ibunya yang nyuruh. Ibunya ini lebih berhak daripada Anda. Perhitungan waris, ibunya jauh lebih banyak jatahnya daripada Anda. Kok nggak minta izin sama saya Ustadz? Suami saya udah keluar bahasa ibu-ibu, mohon maaf ya. Khianat Ustadz, pembohong. Astagfirullahaladzim, ibu janganlah bicara bahasa yang berlebihan. Ini hak suami Anda murni. Kenapa? Karena memang harta ini, rumah-rumah ini milik dia. Ya, dia yang beli, uang-uang dia. Dia mau minjamkan rumah ini kepada saudaranya. Ya dia dapat pahala. Suami Anda dapat pahala, kok Anda marah? Suami Anda mau taat sama ibunya, mau berbakti sama ibunya, kok Anda malah sewot? Suami Anda ini dapat pahala double, berbakti sama ibunya, berbuat baik sama saudaranya. Harusnya Anda ini bersyukur dengan suami yang seperti ini. Coba saya balik sekarang kisahnya. Suami Anda minjemin rumah kepada saudara kandung Anda tanpa izin Anda. Gimana? Jadi suami ini minjemin rumah kepada saudara istrinya tanpa ngomong sama istrinya. Kira-kira istrinya marah nggak? Nggak mungkin marah. Dia tahu loh, ternyata kamu Thomas yang minjemin rumah buat adik saya, kakak saya. Wah, makasih banyak Mas ya. Gak bakal marah. Kenapa? Karena saudaranya. Tapi kalau ini marah, kenapa? Bukan saudara gue. Bukan saudara saya. Jadi hati-hatilah ibu-ibu. Jangan pakai perasaan. Kecemburuan jangan ditaruh di sini. Nanti Anda berdosa. Ya, ini kok mengatur harta orang lain. Itu suami Anda. Ya enggak apa-apa, dia enggak ngomong sama Anda. Ya memang enggak harus ngomong sama Anda. Karena itu hartanya dia. Tapi kalau Anda harus ngomong sama suami. Kenapa? Wajib izin sama suami. Kok tapi ngomong sama ibunya? Iya ya ibunya yang ngelahirin dia. Yang dia wajib berbakti sama dia. Ya, barakallahu fiik.
atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Arya di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz. Jika orang tua sebelum meninggal menghibahkan tempat usaha, kemudian orang tua telah meninggal, apakah tempat usaha tersebut beserta semua hasilnya milik yang diberi hibah atau tempatnya saja? Namun hasil dari usahanya harus dibagi waris. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah hebat. Mas Arya di Palembang, tolong kalau nanya jangan disingkat-singkat, jangan ditutup-tutupin. Saya nggak bisa jawab pertanyaan Anda yang seperti ini. Ya, jelaskan saja pertanyaan. Ayah saya ngasih hibah kepada anaknya, atau ngasih hibah ke adiknya atau siapa, ngasih hibah ke salah satu anaknya, yang lain nggak dapat, itu bagaimana? Ceritain. Kalau seperti ini saya tidak bisa jawab. Ya, mohon maaf, bisa dipertajam lagi pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Abu Zakiyah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz, tentang waris. Begini, Ustaz. Kakek Ana sudah meninggal sebelum Ana lahir. Nenek meninggal 1 tahun yang lalu. Punya anak perempuan 3. Yang sudah meninggal, 2 sudah meninggal sebelum nenek. Juga punya anak laki-laki 2, yang 1 meninggal sebelum nenek meninggal. Ketika nenek meninggal masih ada saudara kandung laki-laki yang hidup. Harta yang ditinggalkan ada rumah, tanah, dan sawah. Lalu bagaimana perhitungan warisannya, ya Ustaz, sesuai syariat? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ini juga saya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena Anda tidak menyebutkan harta milik siapa. Ya, Anda cuma bilang kakek wafat sudah lama. Nenek wafat 1 tahun yang lalu. Anak nenek ini. Gimana ya Ustadz? Ya bingung saya, ini harta punya siapa? Punya nenek apa punya kakek? Loh, emang beda Ustadz? Beda perhitungannya. Komposisi ahli warisnya juga beda. Runyam ini nanti urusannya, akhi fillah. Ya, tolong diperjelas. Ya, diperjelas sejelas-jelasnya. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Demikian yang bertanya, mungkin bisa ditelepon langsung saja jika ada live interaktif tentang ilmu waris di hari Senin jam 5 sore. Masih ada waktu, kita bacakan dari Inawati di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz. Saya mau tanya, saya anak angkat. Ibu angkat saya, tapi masih saudara sama ibu kandung saya, yaitu kakak ibu saya. Mungkin ini ponakan. Bude kali Ustaz ya, kakak. Dia ponakan jatuhnya. Ibu angkat saya meninggal terus pas lagi sehat. Ngomong begini, Ustaz. Kamu jangan bikin rumah, urus saja mama sama papa sampai tua. Rumah buat kamu, yang rumah ini buat kamu. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu hibah ya Ustaz? Pertanyaan selanjutnya, sepeninggalan hartanya ada di rumah dan sebidang tanah. Berdua sama bapak angkat saya. Kalau rumah hasil ibu angkat saya. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa pertanyaannya. Dari saudara Inawati di Garut. Ya, terima kasih pertanyaannya, barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Ini bagus sekali ini pertanyaan jemaah. Dia diasuh, jatuhnya ponakan ya. Lalu si Pak D, Bude atau apalah istilah orang Sunda, saya nggak paham ya. Bilang kamu nggak usah bikin rumah, nanti rumah ini jadi punya kamu. Udah, ini punya kamu. Statusnya ini apa? Ini bukan hibah. Wasiat? Belum jadi wasiat. Terus apa? Sepertinya masih keinginan. Loh, kenapa kok bukan hibah Ustaz? Iya, karena hibah kan ada serah terima. Nih rumah sama kebun belakang saya kasih ke kamu. Nih buat kamu. Cuman karena jadi sertifikatnya saya yang simpan, tapi ya ini buat kamu. Nih, sertifikat saya simpan. Saya ganti namanya atas nama kamu, tapi saya simpan. Umpamanya. Nah
Nah, ini baru hibah, sudah serah terima. Tapi kalau belum serah terima, ya belum hibah dong. Masa belum diserahin terus punya saya? Wasiat, ya kan belum diwasiatkan. Gak usah bangun kamu, nanti rumah ini jadi milik kamu. Sudah diwasiatkan? Belum, baru keinginan. Nah terus bagaimana dong Ustadz? Berarti sekarang rumah dan ini kembali menjadi milik ahli waris. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Tapi masih ada waktu. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini mungkin masih serupa dengan pertanyaan yang sebelumnya Ustaz. Dari hamba Allah di Jakarta Timur. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz tentang warisan. Kakek saya punya rumah yang ditempati kakak saya laki-laki. Dari kecil sudah diurus dan dianggap anak oleh kakek dan nenek saya. Tetapi ibu saya adalah anak tiri dari kakek. Dan kakek tidak punya anak. Dan saudara kandung sudah meninggal semua sebelum kakek saya. Sewaktu ibu saya masih hidup, pernah bicara kepada anak-anaknya bahwa rumah kakek itu jadi milik kakak saya. Karena kakek sewaktu hidup pernah berwasiat demikian. Yang saya tanyakan, apakah wasiat kakek bisa dijalankan? Bagaimana warisannya? Kami sudah ridho terhadap hak kakak, katanya Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Berarti seseorang wafat, dia tidak punya anak. Ya, tidak punya anak tapi punya rumah. Kemudian rumahnya katanya diwasiatkan untuk istilahnya anak tirinya dia. Kemungkinan nih laki menikah dengan janda yang punya anak. Ya, ini nggak jelas, ini pertanyaannya tidak jelas sama, nggak jelas. Ya, tapi dari pertanyaan itu saya bisa nebak, bisa memahami bahwa yang dia tanyakan ini adalah bukan ahli waris. Jadi wasiat kepada bukan ahli waris, boleh? Boleh. Apakah rumah itu berarti serta-merta milik dia? Nanti dulu. Berapa total warisan yang ditinggal oleh si kakek yang diceritakan ini? Kalau rumah itu senilai sepertiga dari total peninggalannya, maka boleh itu menjadi milik dia. Tapi kalau itu satu-satunya warisan, ya enggak boleh. Dia cuma berhak dari rumah itu sepertiga saja. Sisanya menjadi milik para ahli waris. Siapa ahli warisnya? Saya nggak tahu, belum diurai. Dia nggak punya saudara siapa-siapa. Berarti kan masih ada istrinya tadi diceritain. Kalau dia nggak punya siapa-siapa, ya berarti warisan itu milik istrinya. Fardan waraddan. Istri dapat 1/4 plus sisanya semua milik dia. Berarti 100% milik istrinya. Ya, jadi yang jelas saudara Anda hanya berhak 1/3 dari situ. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, Masya Allah, syukuran barakallahu fiik atas jawaban penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Masih ada waktu Ustaz, mungkin kita bacakan satu pertanyaan. Ya. Satu pertanyaan lagi, ini dari pertanyaan simpel Ustaz, dari Vika Setia di Kota Malang, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya menerima dana pensiunan dari pekerjaan bank jika yang tersebut telah meninggal dunia dan diwariskan kepada istrinya? Lalu bagaimana seharusnya istri dan anak-anaknya menyikapi warisan yang ditinggalkan itu? Halal atau haram, katanya Ustaz, mohon nasihatnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ba'd. Thamanul baghi khabith. Kata Rasulullah SAW kan seperti itu. Upah dari pekerjaan yang haram, ya haram. Terus bisa warisan? Tidak bisa. Barang haram itu, ya tidak bisa diterima. Ya, barang haram. Ya. Jadi penghasilan warisan dari umpama bank seperti yang disebutkan, ya haram sudah, tidak bisa. Tidak bisa jadi warisan, tidak bisa, karena itu penghasilan yang haram. Ya. Waman yasta'fif yu'iffahullah, waman yastaghni yughnihillah. Ya, siapa yang ingin mensucikan dirinya, Allah akan sucikan. Siapa yang merasa dirinya cukup, Allah kasih kecukupan nanti. Barakallahu fika.
Nah, Ustaz, syukron barakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Masya Allah, hari ini ada 12 pertanyaan yang sudah kita jawab, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu dan ilmunya, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, mengikuti Islam, azan ya Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kurang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa bacakan kembali di lain kesempatan, insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum? Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Rahimana wa rahimakum.